Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan hingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat serta seluruh umat Islam yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema ceramah dengan judul Menjaga Lisan dan Menjaga Iman. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita dapat berbicara, menyampaikan ilmu, dan menyebarkan kebaikan. Namun, di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak dijaga dengan baik. Banyak orang yang tergelincir ke dalam neraka bukan karena perbuatan tangannya, tetapi karena lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari keimanan. Seseorang muslim tidak boleh sembarangan dalam berbicara. Ghibah, fitnah, berkata kasar, berdusta, dan menyakiti hati orang lain dengan ucapan adalah dosa yang besar dan dapat merusak amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingati kita, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Al-Qaf ayat 18. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat, tidak ada yang luput dari pengawasan malaikat pencatat amal. Maka penting bagi kita untuk berpikir sebelum berbicara, apakah kata-kata kita membawa manfaat atau justru menyakiti? Apakah ucapan kita mendekatkan diri kita kepada Allah atau malah menjauhkan? Hadirin sekalian, menjaga lisan bukan berarti membungkam diri, tetapi menyaring ucapan agar bernilai kebaikan. Gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menasehati sesama, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, menyebarkan salam, dan kedamaian. Lisan yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi saksi yang menyelamatkan kita pada hari kiamat. Sebaliknya, lisan yang digunakan untuk kejahatan akan menjadi sebab celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan satu kata yang diridhoi Allah yang dia tidak menganggapnya besar, namun Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah yang dia tidak menganggapnya besar, namun dengannya ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku seiman, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita menggunakan lisan untuk menyebarkan kebaikan? Ataukah tanpa sadar kita sering menyakiti orang lain dengan kata-kata kita? Atau sudahkah lisan ini digunakan untuk mengajak kepada jalan Allah, atau digunakan untuk mencela, mencaci, dan berbohong?
Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 19 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang suka agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 19. Ayat ini adalah peringatan keras agar kita tidak sembarangan menyebarkan berita, apalagi yang tidak jelas kebenarannya. Lisan kita bisa menjadi sebab tersebarnya kemaksiatan jika tidak dijaga. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan ceramah saya pada kesempatan kali ini adalah menjaga lisan adalah bagian dari iman. Ucapan kita dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Lisan bisa menjadi sumber pahala atau dosa tergantung penggunaannya. Gunakan lisan kita untuk berzikir, kebaikan, dan dakwah. Hingga hindari gibah, fitnah, dusta, dan ucapan yang menyakiti saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar mampu menjaga lisan dari hal-hal yang sia-sia dan berdosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai judul ceramah saya pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.